Hai Sobat Hewar, kali ini saya didampingi Profesor Dr. Yusdani. Tema kita pada hari ini cukup menarik. DPR sebagai representasi rakyat atau elit politik. Bagaimana kabarnya, Prof. Yusdani? Alhamdulillah, Pak Sehat, Pak ya? Dr. Asmuni, Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kita langsung saja. Beberapa hari terakhir ini, negeri kita ini digambarkan oleh orang itu sangat kacau. Kalau awalnya kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau sekarang ini sangat kacau. Instrumennya itu gampang. Di mana-mana terjadi demonstrasi. Jakarta, Makassar, bahkan juga di Nusa Tenggara Barat. Di berbagai daerah itu terjadi demonstrasi. Target daripada demonstrasi ini mungkin di di Polda, artinya di kepolisian lah ya. Polri, kemudian juga ada di DPR, juga DPRD, dan juga beberapa lokasi yang lain. Bahkan pada hari ini, di Yogyakarta sendiri, diinformasikan terjadi demonstrasi yang cukup besar. Nah, saya ini ingin tahu ya, Pak Ustadz, apa motivasi atau apa yang mendorong atau apa yang melatar belakangi demonstrasi yang dalam tanda kutip cenderung anarkis ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Asmuni dan juga para pemirsa dimanapun berada. Saya kira tema yang kita angkat pada hari ini sangat aktual dan juga saya kira ini persoalan-persoalan yang luar biasa menarik untuk kita amati ya. Tadi kita misalnya ada tema kita pada hari ini adalah apakah DPR itu wakil rakyat atau representasi elit politik. Ya mungkin kedua-duanya itu bisa kita amini, kita katakan bisa. Tetapi mungkin barangkali kalau kita menengok sejarah kita, bahwa di Indonesia itu posisi rakyat itu ada 3 level. Level pertama itu adalah level abdi. Level abdi itu tidak ada kekuasaan apa-apa, tidak ada otoritas apa-apa. Kemudian dari level abdi menjadi level wong cilik. Wong cilik itu sudah ada semacam kedaulatan lah, tapi itu masih terbatas. Nah, kemudian juga level ketiga adalah menjadi warga negara penuh. Nah, nampaknya sejarah ini selalu berulang dalam masyarakat kita atau dalam relasi rakyat dan negara di Indonesia. Nah, sepertinya sekarang ini rakyat kita sudah menuntut mereka sebagai rakyat atau warga negara penuh. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini juga persoalan relasi antara pemerintah dan rakyat. Nah, terkait dengan persoalan pertanyaan apakah DPR itu adalah representasi rakyat atau elit politik? Sepertinya kalau kita amati secara jujur realitas menunjukkan itu adalah representasi rakyat itu hanya 5 tahun sekali. Begitu pemilu mereka diposisikan sebagai rakyat. Setelah itu mereka bukan lagi rakyat. Nah, ini saya kira problema ini yang barangkali menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Karena apa? Rakyat kita berdaulat itu kayaknya hanya sebatas KTP. Gitu. Ya, ini menarik ya, tapi perlu penjelasan saya kira. Ya. Jadi rakyat pada level pertama sebagai abdi. Kira-kira kapan mereka itu sebagai abdi? Kemudian yang kedua sebagai wong cilik. Ya. Ini juga kapan? Ya. Lalu kemudian mereka tiba-tiba menjadi warga negara penuh. Ya. Itu kapan juga? Ya, saya kira ini menarik Pak. Secara historis saya katakan bahwa rakyat kita sebagai abdi itu ya ketika mereka menjadi rakyat dalam sebuah kerajaan. Ya, saya kira itu adalah rakyat sebagai abdi. Ya saya kira mereka ya contohnya misalnya mereka mengabdi apapun yang terjadi mereka tidak ada tuntutan apapun ya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Kemudian yang kedua rakyat sebagai wong cilik.
mereka bagaimanapun sekalipun mereka tidak banyak tuntutan, tetapi mereka sudah punya hak untuk menuntut segala sesuatunya, walaupun itu sangat terbatas. Nah, dalam negara kita sekarang ini kayaknya rakyat menjelaskan, merepresentasikan mereka sebetulnya punya hak yang penuh sebagai warga negara. Nah, oleh karena itu kan dalam hubungan relasi rakyat dan negara di Indonesia itu kan ada tiga level, ada tiga pola. Rakyat kuat, negara lemah; negara kuat, rakyat lemah; negara berdaulat, rakyat kuat. Rakyat berdaulat, negara kuat. Nah, sekarang ini sepertinya ketika kita masuk era reformasi, awal reformasi itu rakyat kuat, negara lemah. Tetapi sekarang ini dalam rangka apa? Dalam beberapa waktu yang kita tempuh dalam era reformasi, sepertinya negara ini dengan sistem politik, dengan sistem apa namanya hukum yang ada, justru merasa nikmat untuk menguasai negara. Nah, negara itu mengadakan perlawanan. Saya kira persoalan sekarang itu ada di situ, gitu. Jadi rakyat itu merasa, loh, kita yang punya negara, kita yang punya sumber daya, tapi kok negara dalam arti yang direpresentasikan oleh pemerintah ya menghargai mereka sebagai rakyat penuh atau warga negara penuh ketika pemilu saja. Terus tuh, Iya, setelah itu dieksploitasi. iya gitu, Entah betul. dengan pajak dan lain Betul, sebagainya. betul Pak, itu betul ya. Baik, kita kembali kepada fenomena demonstrasi ini. Kira-kira yang melatar belakangi demonstrasi, yang sesungguhnya itu seperti apa? Apakah karena dia itu ingin dikembalikan ke abdi atau uang cilik, sehingga dia itu harus mempertahankan dirinya sebagai apa namanya rakyat yang berdaulat, atau seperti apa? Ya, saya kira kalau kita melihat fenomena demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini, itu menurut saya representasi dari rakyat maupun rakyat menjadi atau warga negara menjadi rakyat penuh. Rakyat menjadi warga negara penuh. Karena itu mereka sebetulnya sudah sadar akan mereka. Jadi begitu mereka merasa dieksploitasi dalam tanda kutip, mereka akan mengadakan perlawanan. Ya, saya kira ini barangkali ini yang tidak dibaca oleh elit politik kita. Seolah-olah rakyat itu bisa dieksploitasi, bisa dalam tanda kutip juga ada tidak transparan di sana sini. Salah satu contoh menurut saya fenomena yang sangat menjadi concern mereka adalah masalah pajak. Itu sangat berat sekali. Saya kira Pak Asmuni sangat paham misalnya antara pajak dengan zakat itu menurut saya itu secara keagamaan itu lebih kuat zakat daripada pajak. Gitu. Ya, artinya lebih berat ya. Pajak daripada zakat. Iya, gitu. Nah, oleh karena itu sudah saatnya saya katakan gitu ya. Jadi ini mungkin ada sindiran. Kita ini republik tapi rasa dinasti. Republik tapi rasa kerajaan. Demokrasi tapi rasa otoriter. Nah, sekarang ini menurut saya representasi itu fenomena dan potret dinamika kenegaraan. Baik. Jadi Pak Yusdani kan menekuni siasah syariah ya, atau politik dalam Islam. Umum demonstrasi itu kan dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Dalam perspektif politik Islam itu juga seperti apa Islam melihat demonstrasi itu? Ya, saya kira dalam sejarah yang panjang ya. Jadi ya mungkin juga kalau dalam konsep yang lebih luas lagi, itu adalah sunatullah. Ketika rakyat itu merasa tidak diakomodasi oleh pemerintah, oleh negara, maka itu secara sunatullah mereka akan menuntut hak. Dan ingat mungkin Pak Asmuni juga sangat memahami bahwa sebetulnya memang yang berkuasa itu sebenarnya sumber kekuasaan itu rakyat. Iya. Begitu itu kita sebut mungkin dalam tata negara modern, ada yang kita sebut dengan kontrak sosial. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di negara-negara Muslim saya katakan sekali lagi suara rakyat itu tidak bisa lagi kita anggap remeh. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam sejarah saya kira banyak pertumpahan darah. Ya, dalam tradisi Islam ada al-fitnatul kubra ya. Itu adalah salah satu reflektif historis bahwa ketika rakyat merasa dizolimi, mereka bertindak sesuai dengan kapasitas mereka. Gitu. Jadi saya kira itu salah satu mungkin jawaban saya. Kan sebetulnya di dalam Islam itu
menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi itu kan bukanlah sesuatu yang asing. Ya. Jadi sejak dulu itu ya, masyarakat Muslim juga melakukan demonstrasi, bahkan para ulama juga melakukan demonstrasi. Sehingga para ulama yang melakukan teoritisasi terhadap siasat Islam itu atau politik dalam Islam itu kan bahwa demonstrasi itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, betul. Nah, sehingga di situ ketika menyampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi ini tentu ada apa namanya kriterium, ada norma yang harus dipedomani. Iya. Nah, sekarang kayaknya masyarakat ini sebetulnya dia itu ingin menyampaikan suara itu dengan cara yang damai, aman, tetap dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Tiba-tiba kadang-kadang tersulut. Nah, persoalan ini datangnya dari mana? Kan sekarang ini diisukan mungkin ada provokator dan lain sebagainya. Kira-kira menurut pendapat Pak Is seperti apa? Sebab kita tidak mungkin hanya menyalahkan rakyat yang melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan haknya agar diakui secara penuh, tidak menjadi objek eksploitasi, itu yang pertama. Iya. Kemudian juga pemerintahan kita yang baru ini, sudah 10 tahun belum ada kebijakan yang real, berpihak kepada rakyat. Lalu kemudian juga visi hak asasi manusia dari pemimpin bangsa ini di mana? Visi untuk menghukum para koruptor juga di mana? Malah undang-undang untuk pengembalian aset itu juga tidak kunjung ditandatangani atau disahkan. Itu kira-kira seperti apa? Jangan-jangan ini adalah sebuah akumulasi gitu sehingga membuat rakyat itu beringas. Saya sepakat Pak As dengan pernyataan Pak As yang terakhir itu adalah akumulasi gitu. Jadi kalau misalnya rakyat ini, sebenarnya rakyat itu tidak banyak-banyak tuntutan mereka. Keadilan ditegakkan, hukum dijalankan, misalnya aspirasi tentang undang-undang penyitaan aset itu segera ditandatangani. Saya kira rakyat kita tidak ada masalah macam itu ya. Tetapi mungkin ini kekecewaan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau kita bisa boleh mengatakan, jadi fenomena sekarang dianggap oleh rakyat kita adalah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip reformasi gitu ya. Nah, reformasi itu kan tidak jauh-jauh, itu kan yang penting rakyat kehidupannya terjamin, mencari kerja gampang, mencari kehidupan sehari-hari gampang, pendidikan terpenuhi, kesehatan terpenuhi, tidak jauh-jauh. Tetapi nampaknya rakyat kita sudah sangat cerdas melihat realitas ini, kayaknya realitas ini sudah nggak bisa lagi ditolerir gitu. Nah, maka mereka bergerak. Dan itu menurut saya ini sudah akumulasi Pak. Saya sepakat itu adalah ini adalah bentuk akumulasi rakyat kita yang merasa ya dalam tanda kutip mereka betul-betul sudah dieksploitasi. Gitu. Tapi kita sebetulnya berada pada posisi yang sangat dilematis. Fenomena demonstrasi ini, pertanyaannya siapa yang akan kita salahkan? Sepertinya bagi saya itu kurang bijak juga kalau menyalahkan kepemimpinan Pak Prabowo. Iya, iya. Sebab mereka ini, masyarakat ini sudah merasa tereksploitasi sejak kepemimpinan sebelumnya. Iya. Katakanlah kepemimpinan Pak Jokowi itu ya, seperti itu. Iya, iya. Nah, ini mengatasi ini kira-kira seperti apa gitu. Kalau misalkan demonstrasi yang sekarang ini kan sifatnya akumulasi, jangan-jangan akumulasi ini akumulasi dari 10 tahun yang lalu tumpahnya sekarang, sehingga dahsyatnya seperti apa yang kita saksikan. Nah, hanya saja kalau menurut saya itu dalam penyampaian dari Pak Presiden itu kayaknya kurang pas juga gitu kan. Itu kayaknya akan menindak dan lain sebagainya. Kalau itu dipahami oleh polisi sebagai payung hukum, nanti demonstrasinya akan makan korban terus itu. Nah, persoalannya kan di situ. Nah, inilah visi hak asasi manusia dari Pak Presiden ini kurang begitu nampak gitu loh. Bagaimana menurut Pak? Iya, saya sebetulnya dapat menjelaskan, dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Asmuni terkait dengan fenomena yang ada terjadi sekarang ini. Ya, menurut saya di samping sudah menjadi akumulasi dan juga rakyat ini kayak sudah tidak sabar lagi ya untuk menunggu bagaimana solusi. Nah, maka Presiden kita yang sekarang ini Pak Prabowo kita harapkan segera untuk mengambil langkah-langkah strategis gitu ya. Jadi masalah langkah hukum juga saya sepakat
penegakan HAM itu saya kira tidak bisa ditunda-tunda gitu ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan tuntutan rakyat yang betul-betul mereka sebagai warga negara penuh, ya. Bukan lagi warga negara abdi, apalagi wong cilik gitu kan. Jadi rakyat kita sekarang menurut saya sudah luar biasa, sudah sangat cerdas gitu ya. Bahkan lebih cerdas daripada elit politik saya kira. Iya, Elit iya. politik kadang-kadang Iya. hanya apa? Tadi yang menurut saya mereka itu ketika 5 tahun KTP mereka dipergunakan untuk diajak kompromi untuk memilih gitu. Tapi setelah selesai lupa gitu. Nah itu. Nah jadi ini yang barangkali menjadi apa? Menjadi entry point. Nah tetapi ada satu hal lagi yang menurut saya ini menjadi keperhatian kita bersama, baik kita selaku muslim maupun sebagai apa namanya akademisi gitu ya. Sistem politik kita itu menjadi negara lebih menikmati untuk menguasai rakyat. Ini menurut saya ini apa namanya dari sisi hulunya menurut saya. Jadi ilmu politik kita ini menurut saya ini sangat mengukuhkan kekuasaan-kekuasaan yang seperti kita Tapi sekarang. ada dari sisi lain sebetulnya kalau menurut saya itu yang tidak dilakukan oleh presiden kita. Iya. Kalau kita bicara dalam sejarah Islam, bagaimana dinasti Umayyah itu melakukan suatu korupsi yang luar biasa. Sehingga untuk memperbaiki situasi pada saat itu menjadi kesulitan setiap pemimpin. Iya. Tetapi begitu terangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, lalu para ahli sejarah itu membuat judul dalam tulisannya Al-Inqilab Al-Islami. Iya. Kudeta versi Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada saat itu? Itu pegawai-pegawai yang sudah dikenal, sudah melakukan korupsi. Atau mereka secara moral itu bermasalah dan lain semua, dipecat semua. Diganti dengan yang baru. Nah, persoalannya sekarang, yang bekerja bersama Bapak Presiden itu adalah orang-orang lama. Masalahnya itu di situ. Kira-kira menurut Pak Yusani gimana kira-kira treatment-nya ini? Ini masalahnya tidak akan sukses. Oke, saya kira itu menarik ya. Jadi saya kira menarik Pak As. Jadi saya kira dua-duanya Pak As. Orangnya dan juga sistemnya. Iya ya. Jadi kedua-duanya. Tetapi kalau sistemnya buruk, siapapun yang duduk di situ kalau sistemnya baik, dia akan baik. Tapi kita ini kan menjadi ya, saya kira situasinya seperti itu. Law enforcement bermasalah, korupsi menuduh orang korupsi. Saya kira datanya luar biasa ya. Iya. Nah itu. Nah jadi ini kita sebagai seorang muslim Pak, mungkin itu menjadi sebuah perhatian yang kita bersama. Mengapa kita ini mayoritas muslim sampai sekarang belum bisa melahirkan Indonesia yang adil dan makmur itu? Iya, iya. Yang kita sebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun Rabbun ghafur. Nah, ini yang barangkali menjadi kritik internal kita apa namanya terkait dengan ini. Tetapi juga dari sisi kajian akademik Pak, saya kira juga problemnya. Kadang-kadang dari tradisi studi Islam, dari tradisi studi politik, umat Islam itu hanya diberikan label saja umat Islam karena ada Islam saja. Tetapi kadang-kadang tidak pernah diperhitungkan. Mereka merespon, mereka menggagas sesuatu itu kan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Iya, iya. Tapi dalam tradisi politik, ilmu politik atau dalam tradisi studi Islam, ya sudahlah umat Islam itu hanya sebuah komunitas yang ada label Islam tanpa ada rangka. Nah ini menurut saya menjadi problem juga, menjadi jalan panjang betapa susahnya untuk meraih yang kita sebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, kalau misalnya sekarang begini, kita kan punya parlemen atau katakanlah anggota DPR. Kita tinggalkan itu sejenak, sebab itu adalah keniscayaan daripada demokrasi. Ya. Dalam sejarah Islam, kita berbicara secara teori. Kalau secara faktual tentu banyak yang cacat. Kan sebetulnya menjadi anggota Majelis Syuro, saya katakan Majelis Syuro, ya saya tidak mengatakan DPR, gitu kan. Tapi bisa kita lakukan analogi. Sebetulnya dia tidak berbicara kuantitas, melainkan kualitas. Maka anggota yang disebut dengan ahlul hilli wal aqdi itu adalah qualified betul. Nah persoalannya di DPR kita ini, saya kira kualitas antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian kesadaran historisnya terhadap republik ini juga tidak sama. Kemudian fungsi mereka yang sesungguhnya juga kurang dipahami. Sehingga mereka tampil kemudian menjelek-jelekkan, mentolol-tololkan rakyat itu. Nah inilah akibatnya.
Persoalannya kan sebetulnya persoalan bagaimana cara komunikasi tokoh publik itu terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Saya kira persoalannya itu di situ. Iya. Ya, saya sebetulnya kita sangat prihatin ya ketika wakil rakyat dalam tanda kutip itu ya, ketika merespon tuntutan rakyat konstituen sendiri gitu dengan apa namanya dengan kosakata yang kurang terpuji gitu ya, dan itu ikut menyulut juga dan dampaknya luar biasa kita saksikan beberapa hari ini ya. Nah, oleh karena itu memang di sini menurut saya sekali lagi apa namanya wakil rakyat itu ya tentunya ya jangan lupa dengan konstituennya gitu. Jadi begini, apa DPR itu ketika mereka jadi anggota DPR itu betul-betul wakil rakyat atau wakil politik? Dan ini menurut saya persoalannya Pak As. Jadi apa namanya ya Pak As mungkin sudah paham lah gitu kan. Begitu orang mencari kendaraan untuk menjadi DPR, itu kan ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ini juga menurut saya rekrut anggota DPR seperti itu nampaknya itu juga berpengaruh gitu. Sehingga apapun nanti yang diperjuangkan itu bukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi kendaraan saya. Dan bisa saja nanti kalau dia tidak sejalan lagi dengan ideologi kendaraannya, bisa saja dia diawi. Padahal dia mungkin pada prinsipnya betul-betul berjuang untuk rakyat gitu. Jadi ini menurut saya salah satu hulunya. Jadi sistem recruiting SDM parpol ini menurut saya ya itu satu. Kemudian juga masalahnya terletak pada partai. Pengkaderannya juga saya kira kurang beres. Betul. Sehingga perwakilan dari partai di DPR yang kemudian menjadi perwakilan dari rakyat itu tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, melainkan memperjuangkan aspirasi oligarki itu. Ini masalah besar loh di sini. Betul. Nah, ini semua bermuara pada mereka yang tidak menyadari sejarah berdirinya republik ini. Kalau mereka itu punya kesadaran historis tentang republik ini, saya kira mereka itu tidak melakukan itu ya. Nah, ini persoalannya. Kemarin Pak Prabowo ketika menterinya baru dilantik itu kan di mana itu? Disekolahkan lah gitu ya, di Magelang. Ya, di Magelang. Ya mungkin tujuan beliau itu di situ ada doktrin-doktrin kebangsaan yang harus mereka pahami kan. Cuma kan persoalannya mungkin saja sebagian dari peserta itu sudah apa ya, tidak mau lagi menyadari akan fungsi tersebut gitu loh. Nah, saking menebalnya gitu kan keberpihakan mereka kepada partai dalam tanda kutip atau juga kepada oligarki itu persoalan besar. Kalau ini tidak segera dilakukan, negara kita bisa hancur. Kalau ini tidak segera loh. Makanya kan harapan kita presiden itu ya, tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama segeralah sadari ini sebelum masyarakat itu ya apa namanya membela kedaulatannya secara maksimal. Ini kan belum ini. Betul. Ini baru sinyal saja. Mereka tidak mau lagi tunduk pada pepatah habis manis pah dibuang itu. Karena mereka sudah pinter gitu ya, lebih pinter daripada anggota DPR tertentu gitu kan. Ya, saya kira dalam tradisi Islam, ya saya kira Pak Asmuni sangat paham itu ya. Sekarang ini kita kalau menurut Al-Jabiri itu kan, jadi kita masih terjebak dengan qabilah, ghanimah, dan akidah gitu ya. Nah, jadi itu. Dan ini harus segera digeser, kalau tidak saya kira bermasalah. Jika rakyat itu merasa betul-betul aspirasi mereka tidak diakomodasi, saya kira ya kita baca sejarah luar biasa banyak gerakan-gerakan yang betapa sebuah pemerintah sangat kuat, tapi begitu rakyat bergerak tidak berdaya. Karena memang kuasanya rakyat yang punya kuasa gitu kan. Dan ingat itu ada yang kita sebut ada kontrak politik gitu, ada perjanjian gitu ya. Dan memang rakyat itu yang menjadi sumber kekuasaan dari pemerintah. Jika rakyat sudah tidak mengendalikan ya, saya kira sejarah akan berbicara itu. Gitu. Dan saya sepakat, jadi sekali lagi kita harapkan presiden kita sekarang segera mengambil tindakan yang populis, yang mengakomodasi dan memperhatikan aspirasi rakyat. Ya tidak ada lain. Ya makanya dikritik kita ini adalah harusnya kan kita ini sekarang sedang dialog konflik antara liberalisme dengan republikanisme.
Nah, yang digerakkan rakyat itu dari republikanis, baldatun thayyibatun Orang warahmatun. bodoh. Nah, sementara yang sedang dihadapi oleh rakyat adalah liberal. Nah, ini yang menurut saya Ya dari sisi nilai saya ya, kira berbeda ini. ya, Coba saya persilahkan ini ya, Pak Yusdani untuk menjelaskan secara rigid lah ya. antara nilai yang antara Liberalisme liberalisme dengan dengan republikanisme. republikanisme. Ya. Liberalisme itu, ya saya kira kalau kita baca sejarah bangsa kita, negara kita ini, ya, sebetulnya founding fathers itu berpihak pada apa namanya republikan. Hmm. Artinya betul-betul untuk mewujudkan negara sejahtera. Tapi kalau liberalisme itu saya kira agak susah untuk mewujudkan negara sejahtera. Ya tadi ada kepentingan pasar, ada kepentingan politik global. Tapi tetap juga akhirnya kita yang republikanisme ini tereksploitasi dan juga kalah ketika bertanding dengan liberalisme. Ya, liberalisme itu ya mungkin salah satunya adalah kapitalisme global atau dalam bahasa lain dalam bahasa John Perkins itu adalah yang kita sebut dengan apa namanya New Lib. Iya, iya. New Lib itu tidak akan dia mengatakan kita akan takut negara itu makmur, tapi bagaimana sumber daya itu mereka eksploitasi untuk kepentingan. Dan melakukan kegaduhan Ya, demi untuk meraih ya, kekayaan suatu negara. ya. Saya kira John dalam Perkins kan di situ. dalam Iya, buku John Perkins itu iya, menurut saya Pak Asmuni sudah paham lah. Jadi apa namanya itu ya pada akhirnya kepentingan kepentingan liberalisme, individualisme, materialisme itu dalam arti negara-negara Barat itu memang itu maunya dan tidak akan suka dengan negara kita yang baldatun thayyibatun itu adalah apa inti dari republik. baik. Saya kira para tokoh bangsa dan pemimpin ini harus melakukan kontemplasi ulang. Ya, kira-kira kelemahan kita selama ini itu di mana? Kalau mereka tidak melakukan kontemplasi ulang terhadap sejarah Republik ini, kita tidak akan mungkin membaik Ya, sampai apa namanya sampai pada waktu yang akan datang. Nah, disinilah pentingnya tokoh-tokoh kita ini harus mulai membangun kesadaran kolektif dalam konteks pembangunan bangsa ini. Saya kira waktu kita sudah cukup. Banyak baiklah. hal yang disampaikan tadi, dan Sobat Hiwar jangan lupa tema-tema lain yang cukup menarik, dan jangan lupa menonton Hiwar pada edisi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.